Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian. Di pagi hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul dalam ruang Zoom ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita. Insyaallah di kesempatan kali ini melanjutkan kajian ilmu tafsir masih di kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Dalam kajian kitab ini ya tentu kita melakukan pembacaan ya terlebih dahulu terhadap kitab-kitab yang kita bahas agar mengenalkan kita ya terhadap kitab para ulama, membiasakan dan mengakrabkan dan berusaha untuk memahami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ya sebagaimana kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, khususnya saya yang berusaha untuk menjelaskan, mengambil faidah-faidah ya yang terdapat di dalamnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan ya surat Al-Baqarah. Kita masuk sekarang ke ayatnya. Yaitu dimulai dari ayat 1 ya, alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qad ihtalafal mufassiruna fil hurufil muqatta'ati allati fi awalis suwari. Sungguh para ahli tafsir telah berbeda pendapat ya tentang huruf-huruf muqatta'ah. Ya, muqatta'ah artinya yang terpotong-potong ya. Itu maka dibacanya sesuai dengan nama hurufnya. Tidak alam gitu, tapi alif lam mim. Alif itu nama huruf ya, lam nama huruf, mim nama huruf. Begitu juga huruf-huruf muqatta'ah yang lainnya. Nah, di sini disebutkan, diuraikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang perbedaan ya para ahli tafsir, para ulama ahli tafsir tentang makna dari huruf-huruf muqatta'ah atau menyikapi huruf-huruf muqatta'ah ini. Nah, ini disebutkan cukup rinci oleh beliau ya. Wa minhum man qala hiya mimma istasarallahu bi'ilmihi. Di antara mereka ada yang berkata ya dia termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ya dengan ilmunya. Jadi tidak diketahui maknanya ya selain Allah Subhanahu wa taala. Faraddu ilmaha ilallah. Mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah. Walam yufassiruha ya, dan mereka tidak menafsirkannya. Ya, kalaupun mau menjelaskan ya misalnya wallahu a'lamu bimuradihi atau Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang mengetahui maksudnya begitu. Hakahul Qurtubi fi tafsirih. Imam Al-Qurtubi menceritakan hal itu di dalam tafsirnya ya, di mana tafsir Al-Qurtubi ini menjadi rujukan yang utama juga ya bagi tafsir Ibnu Katsir ini.
An Abi Bakrin wa Umar wa Utsman ya wa Aliin wa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhum bihi. Waqalahu Amirun Asy-Sya'bi ya. Dikatakan juga oleh Amir Asy-Sya'bi ini dari kalangan tabi'in ya. Sufyan Ats-Tsauri Warrabi ya Warrabi'u Ibnu Hutsaimin ya Hutsaimin. Ini juga sama ya tabi'in. Wakhtarahu Abu Hatim Ibnu Hibban. Ya, dipilih oleh Abu Hatim Ibnu Hibban. Gitu, tentu yang pendapat yang pertama ini yang lebih kuat ya karena memang huruf muqatta'ah ini termasuk yang mutasyabih itu ya yang tidak diketahui takwil atau tafsirnya ya sebagaimana di dalam surat Ali Imran ya dikatakan Kunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada yang mutasyabihat. Ya. Bahkan di situ mencari-cari takwilnya ya takwilahu ya itu bisa terjerumus ya ke dalam penyimpangan. Ya hal-hal yang mutasyabihat. Jadi tidak diketahui maknanya. Ya lebih selamat memilih pendapat yang pertama. Tetapi di sini karena tafsir ini tafsir yang bukan tafsir ringkas ya, tapi ada rincian-rincian, maka ya disebutkan juga para ulama lain yang memilih untuk menafsirkan. Wa minhum man fassaraha, di antara mereka ada yang menafsirkannya, wa ikhtalafa haula'i fi ma'naha. Mereka itu berbeda pendapat ya tentang maknanya. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaidin ibnu Aslama. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, innama hiya asma'us suwari. Ya, tiada lain hanyalah huruf-huruf muqatta'ah itu adalah nama-nama surat. Ya, qala al-allamatu Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari fi tafsirihi. Ya, al-allama Abul Qasim Mahmud ibn Umar Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya berkata, Zamakhsyari tafsirnya Kasyaf ya, walaupun secara akidah beliau berakidah Mu'tazilah ya. Tapi bisa dirujuk ya tafsirnya. Yang penting akidah kemu'tazilannya tidak diambil. Karena dari segi ilmu lain beliau sangat pakar ya. Terutama dalam hal ilmu kebahasaan. Wa alaihi itbaqul aksari, dan berdasarkan atau di atas pendapat ini bersepakat ya kebanyakan ahli tafsir. Itbaq itu ittifaq ya atau ijtima. Wa naqalahu an Sibawaihi ya ya min mabni alal kasri kata Sibawai itu. Di mana Sibawai itu termasuk nama yang murakkab ya, tetapi dia itu mabni yang diakhiri oleh wahid. Jadi yang diakhiri oleh wahid kalau nama-nama lain yang murakkab itu kan termasuk
ismul ladzi la yansharif ya, termasuk ismul ladzi la yansharif, kecuali ya yang diakhiri oleh wai, ya kecuali yang diakhiri oleh wai, ya waihin. Itu di pembahasan apa, alfiyah ya, di pembahasan tentang al-alam, ya tentang nama. Ya dikatakan wa jumlatur wa ma bimazin rukiba zain bi ghairi waihin tamma riba. Ya, dan nama yang berupa jumlah, berupa murokab, ya bimazin rukiba, murokab mazi. Ya, nama murokab mazi terdiri dari dua kata, ya menjadi satu kata. Zain, ya bighairi waihin, tanpa diakhiri dengan kata waih, tamma uriba, maka dia sempurna diirobkan. Artinya menjadi isim yang murob dengan irob ismul ladzi la yansharif. Ya, misalnya ba'ala baka, ya hadramaut, ma'di kariba misalnya. Itu termasuk apa namanya? Ismul ladzi la yansharif. Nah, kecuali dengan diakhiri wai, diakhiri wai itu dia jadi mabni. Bi ghairi waihin, ya waihi seperti sibawai, maradawai gitu ya. Maskawai, rohawai dan sebagainya. Ini dari bahasa Persia, dari bahasa Persia. Nah, itu kan dua kata sebenarnya, siba dan wai itu kan dua kata asalnya. Jadi dia mabni, sibawaihi mabni ala kasri. Ya, mana tadi? Annahu nasu alaihi, bahwa dia menyebutkannya di dalam nasnya. Wa ya'tadidu hadza, atau bisa dimajulkan ya, wa yu'tadadu hadza, ini dikuatkan. Ya, dikuatkan hadza bima warada fi sahihaini, dengan apa yang terdapat di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi sholati subhi yaumal jumu'ati, bahwa Rasulullah SAW membaca di dalam sholat subuh pada hari Jumat, alif lam mim as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Ya, jadi ini dikuatkan dengan hadis ini dalam arti nama surat itu disebut dengan kata awal di dalam ayat. Termasuk di sini alif lam mim saja. Berarti alif lam mim saat ini dijadikan sebagai nama surat untuk menyebut surat tertentu kan. Begitu. Ya, sehingga inilah yang menjadi dalil huruf-huruf muqatta'ah tadi itu ya sebagai nama surat. Jadi ada yang memahaminya seperti itu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri an Ibnu Abi Najih ya Mujahid anhu qala alif lam mim wa ha mim wa alif lam mim shad wa shad fawatih, ya adalah pembuka-pembuka, ya ibtatahallahu bihal Qur'ana, yang Allah membuka dengannya Al-Qur'an. Jadi sebagai fawatihul Qur'an, pembuka-pembuka Al-Qur'an. Wa kadza qala ghairuhu, begitu juga yang lainnya mengatakan hal itu, an Mujahidin, dari Mujahid. Wa qala Mujahidun fi riwayat Abi Hudzaifah, Mujahid berkata di dalam riwayat Abi Hudzaifah, Musa ibn Mas'udin an Syabalin, ya an ibni Abi Najih anhu annahu qala alif lam mim ismun min asma'il Qur'an. Alif lam mim adalah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Wa kadza qala Qatadah, begitu juga Qatadah berkata, wa Zaid bin Aslam wa la'alla hadza yarji'u ila makna qauli Abdurrahman bin Zaid. Ya, dan semoga saja atau barangkali saja ini kembali kepada makna perkataannya Abdurrahman bin Zaid anahu ismun min asma'is suwar, bahwa dia adalah nama dari nama-nama surat. Jadi yang dimaksud oleh perkataan ini ya, perkataan apa Mujahid tadi ya, ismun min asma'il Quran, adalah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Mungkin maksudnya adalah nama surat, bukan nama Al-Quran.
itu sendiri secara keseluruhan. Ya, kenapa? Ya fa inna kulla suratin yutlaqu 'alaiha ismul Quran. Karena setiap surat disebutkan secara mutlak ya terhadapnya Al-Qur'an. Ya, maksudnya apa namanya setiap surat atau bagian dari Quran itu kita bisa sebut sebagai Al-Qur'an kan begitu. Ya, kita surah Al-Fatihah kita sebut Al-Qur'an gitu, Al-Baqarah Al-Qur'an, Al-Imran Al-Qur'an. Jadi setiap surat bisa kita sebut sebagai Al-Qur'an. Fa innahu yab'udu an yakuna alif lam mim shad ya karena jauh untuk alif lam mim shad itu dijadikan ya sebagai nama daripada Al-Qur'an seluruhnya. Ismanil Qur'ani kullihi li'annal mutabadiru ila fahmi sami'i li'annal mutabadiru ya ialah fahmi sami'in ya man yakul karena yang terbersit kepada pemahaman orang yang mendengar sami'i man yakulu ini dipepatkan berarti fahmi sami'i man yakulu qara'tu alif lam mim shad inna madzalika ibaratun an suratil a'raf. Ya, dia adalah suatu ungkapan ya dari surat Al-A'raf. Jadi ketika disebut alif lam shad itu bukan nama dari seluruh Al-Qur'an. Ya jauh kalau dipahami seperti itu. Jadi lebih kepada nama surat alif lam mim shad berarti maksudnya adalah surat Al-A'raf begitu. Karena kata alif lam mim shad yang ada di awal itu ada di surat Al-A'raf. La li majmu'il Quran, bukan untuk keseluruhan Al-Quran. Wallahu a'lam. Wakila dan dikatakan juga ada pendapat lain. Hiya ismun min asma'illahi ta'ala. Dia adalah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Faqala Sya'bi berkata, Fawatihu suwari min asma'illahi ta'ala. Pembuka surat itu adalah terma dari nama-nama Allah. Wa kadzalika qala Salim ibnu Abdullah wa Ismail ibnu Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir. Wa qala Syu'bah As-Suddi balagoni anna ibn Abbasin qala alif lam mim ismun min asma'illahil azam. Adalah satu nama dari nama-nama Allah yang mulia, yang agung. Wa hakadza rawahu Ibnu Abi Hatim min hadits Syu'bah. Warahu Ibnu Jarir an Bundar an Ibni Mahdi an Syu'bata qala sa'altu Sudi an Hamim wa Tasin wa Alif Lam Mim. Aku bertanya ya tentang Hamim, Tasin, Alif Lam Mim. Faqala qala Ibnu Abbas hiya ismullahil a'zam. Dia adalah nama Allah yang agung. Yang paling agung. Waqala Ibnu Jaririn hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Abu Nu'mani hadatsana Syu'batu an Ismaila Suddi an Murrata al-Hamadani qala Abdullah pada qarana nahwahu wa hakam mislahu an Aliin wa Ibni Abbasin ya menyebutkan yang semisal dengan itu atau menceritakan dari Ali dan Ibnu Abbas. Waqala Ali Ibnu Abi Talha an Ibni Abbasin huwa kismun aqsamallahu bihi. Nah, juga dikatakan dia adalah satu sumpah yang Allah bersumpah dengannya wa huwa min asma'illahi ta'ala dan dia termasuk nama-nama Allah Ta'ala juga. Ora Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir min hadis Ibni Ulbah an Khalid al-Hazza an Ikrimah annahu qala alif lam mim qasamun. Alif lam itu adalah sumpah. Warawaya dan keduanya meriwayatkan Aidon juga min hadis Syarik ibni Abdillah an Atha ibni Sa'ib ya an Abi Duha an Ibni Abbasin alif lam qala anallahu a'lamu. Ya, alif lam itu dia mengatakan adalah anallahu a'lamu. Aku Allah yang lebih mengetahui. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair wa qala Sudi an Abi Malik an Abi Shalih an Ibni Abbasin wa an Murrah al-Hamadani an Ibni Mas'udin wa an Nasin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam alif lam mim qala amma alif lam mim fa hiya hurufun ustubtihat min hurufi hijai asma'illahi ta'ala.
Ya, dia adalah huruf yang dimulai subtihat ataupun sebagai apa namanya awal ya, huruf-huruf awal dari huruf-huruf hijaiyah, ya huruf-huruf hijaiyah yang menunjukkan nama-nama Allah. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang menunjukkan nama apa nama-nama Allah. Nama Allah, nama atau sifatnya. Nah, huruf awalnya ini adalah huruf-huruf muqatta'ah ini. Ya nanti misalnya ada disebutkan contohnya. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi anir Rabi bin Anas an Abil Aliyah fi qouli ta'ala alif lam mim qala hadzil ahrufus salasa. Tiga huruf ini minatis ati wal isyrina harfan dari 29 huruf darat fihal al sinu atau al sunu kulluha yang lisan itu berkisar pada keseluruhannya, ya maksudnya tisal isrun huruf hijaiyah ini ya semuanya laisa min harfun illa huwa wa huwa miftah, ya tidak ada darinya huruf kecuali merupakan kunci miftahu ismin min asma'i, ya nama kunci nama dari nama-nama Allah walaisa min harfi illa wa huwa min alaihi wa balaihi, ya tidak ada satu huruf kecuali dia merupakan nikmat Allah ala, ya artinya ni'am wa balaihi dan ujian darinya. Walaysa min harfun illa wa huwa fi muddati aqwamin wa ajalihim. Tidak ada dari suatu huruf kecuali dia merupakan masa dari suatu kaum dan ajal mereka. Ya, ada di antara mereka yang menyimpulkan sampai ke situ ya. Walaupun tentu pendapat seperti ini lemah. Qala Isa bin Maryam alaihissalam wa ajiba, dan dia kagum. Faqala wa ajaba annahum yantikuna bi asma'ihi wa ajab dan aku heran ini mereka mengucapkan nama-nama Allah wa ya'ishuna fi rizki, dan mereka hidup di dalam rizkinya, fa kaifa yakfuruna bi, bagaimana mereka mengkufurinya. Ya, fal alifu miftahu ismillah, dan alif itu adalah miftah pembuka, maksudnya huruf awal. Huruf awal dari Allah itu. Alif itu kan huruf awal dari Allah. Allah kan huruf awalnya alif. Wal mim wal lam miftahu ismihi latif. Lam itu adalah huruf awal dari namanya Latif. Latif yang maha lembut, maha berkasih sayang ya. Lam itu huruf lam awalnya. Wal mim miftahu ismihi Majid. Mim itu adalah awal namanya Majid yang maha mulia. Majid itu mim awalnya. Fal alif alaullahi. Alif itu adalah alaullah, nikmat-nikmat Allah. Walam lutfullahi. Lamnya itu adalah kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Wal mimu majidullahi. Mimnya adalah majidullah, kemuliaan Allah. Ya, lalu menunjukkan masa waktu ya tertentu. Misalnya di sini ada yang menyimpulkan alif itu sanatun, alif itu 1 tahun. Walam salasuna sanah. Ya, lam itu 30 tahun. Wal mimu arbauna sana. Mim itu 40 tahun ya. Begitu ini di awal mukadimah di tafsir Ibnu Juzai ya, sudah kita bahas ada kelemahan penafsiran seperti ini yang menunjukkan kepada waktu-waktu tertentu. Hadza lafdu Ibni Abi Hatim wa nahwahu rawahu Ibnu Jarir, dan yang semisalnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Summa syara'a yuwajjihu kulla wahidin min hadhil aqwal wa yuwaffiqu bainaha. Kemudian beliau mulai mengarahkan ya pada masing-masing dari pendapat ini. Misalnya kata Ibnu Jarir ya dalam tafsirnya, Ibnu Jarir At-Tabari ya, lalu beliau mencocokkan yuwaffiqu bainaha,
Wa annahu la munafat, kata beliau, kata Ibnu Jarir. Juga Ibnu Jarir At-Tabari ini juga menjadi rujukan utama ya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan sebetulnya juga banyak meringkas juga ya dari tafsir At-Tabari, karena Imam At-Tabari dia tafsir paling awal ya yang disusun dalam ilmu tafsir, yang sangat sistematiknya sangat bagus, berbeda dari kitab-kitab sebelumnya. Nah itu banyak menyebut pendapat-pendapat ya, sedangkan Ibnu Katsir kemudian agak meringkasnya, karena kecenderungannya sama antara tafsir Ibnu Tabari, tafsir Ibnu Katsir dalam lebih kepada riwayah ya, tafsir beriwayahnya, meriwayatkan pendapat-pendapat para ahli tafsir. Jadi kata Ibnu Jarir At-Tabari, tidak ada pertentangan di antara masing-masing, baina kulli wahidin minha wa bainal akhar. Ya wa annal jam'a, mungkin bahwa dikompromikan pendapat-pendapat itu adalah suatu hal yang memungkinkan. Kata beliau, alif lam mim ya, ketika ada yang mengatakan dia itu asmaus suwari, nama-nama surat. Nah, pada waktu yang sama bisa juga huruf-huruf muqatta'ah itu min asma'illahi ta'ala ya, termasuk nama-nama Allah Ta'ala, yabtati'u biaswar, yang Allah memulai dengannya surat-surat itu. Faqulu harfin minha dalla ala ismin min asma'ihi, setiap hurufnya itu menunjukkan kepada salah satu namanya, wa sifati min sifatihi, di antara sifatnya, kama ibtataha suwaron katsiratan, sebagaimana juga dia memulai banyak surat-surat bitahmidihi, dengan tahmidnya, ya wa tasbihihi, dengan tasbihnya, ya sabbaha lillahi misalnya, wa ta'zimihi, dan pengagungannya. Qala wala mani min dilalatil harfi minha, tidak ada halangan dari menunjukkan huruf itu ala ismin min asma'illah, terhadap nama ya di antara nama-nama Allah, wa ala sifatin min sifatihi, sifat dari sifat-sifatnya, wa ala muddatin, menunjukkan kepada waktu tertentu, wa ghairi dzalik, kama dzakarahu Rabi Ibnu Anas an Abil Aliyah, li'anna al-kalimatal wahidah tutlaqu ala ma'anin katsira, karena satu kata itu bisa digunakan untuk banyak makna. Kalafdzil ummah, seperti lafaz ummah, fa innaha tutlaqu wa yuradu bihad din, ya dia digunakan untuk dan dimaksudkan untuk makna agama, kaqaulihi ta'ala inna wajadna aba'ana ala ummah. Ummah di sini maksudnya din. Wa tutlaqu wa yuradu bihar rajulul muti'u lillah, dan bisa juga digunakan ya untuk maksud orang yang taat kepada Allah, disebut ummah. Inna Ibrahim kana ummatan, kalau menunjukkan satu orang. Ya itu menunjukkan bahwa satu orang tapi kualitasnya sama seperti umat, satu umat. Jika seseorang disebut ummah itu. Ya, wa tutlaqu wa yuradu bihal jamaah, maksudnya juga adalah jamaah, wa wajada alaihi ummatan minan nas yaskun wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Ya, umat, kelompok orang. Ya ini yang paling banyak kan digunakan kata umat. Wa tutlaqu wa yuradu bihal hinu minad dahri, bisa juga dimaksudkan adalah suatu masa, qauli ya, wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummah di sini ay ba'da hinin, setelah masa tertentu, ya ala ashahil qaula, ini berdasarkan yang paling sahih dari dua pendapat. Qala fakadzalika hadza, ini mengatakan begitu juga ini. Jadi huruf-huruf ini bisa menunjukkan kepada makna yang bervariasi ya. Begitu. Saya kira sudah cukup dulu ya, masih panjang. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz atas penyampaiannya dan penjelasannya terkait dengan tafsir di surat Al-Baqarah, masih di awal ayat seperti itu. Dibuka titik pertanyaan, Ustaz. Boleh kalau ada. Pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tadi Pak Imron tadi cerita-cerita sebelum itu. Jadi naskah bukunya itu ada 2 model, ada yang 4 jilid sama yang 8 jilid. Itu apa perbedaan penerbit atau mungkin ada perbedaan yang lain, Ustaz? Ya, beda penerbitnya, Mbak. Biasanya kalau beda penerbit tertentu ya menerbitkan dengan 4 jilid ya, penerbit tertentu dengan 8 jilid misalnya. Ya, itu perbedaan penerbit. Ya, dan nanti di penerbit juga kan ada yang mentahqiq ya, yang berusaha menyalin gitu ya dari manuskrip asli ya, tulisan tangan, manuskrip lalu dialihkan ke tulisan ya, ketikan gitu ya. Nah itu makanya ada pentahqiqnya, siapa yang mentahqiqnya itu. Ya, malah kalau saya lihat di itu ada yang 1 jilid itu. Apa mungkin mungkin ringkasan gitu, Kalau saya belum sejilid lihat. kayaknya nggak mungkin. Ada Tafsir yang Ibnu dijual Katsir. yang berbahasa Arab ya. Ya mungkin ringkasannya, Pak. Ringkasannya ya. Karena yang meringkas Tafsir Ibnu Katsir itu banyak. Yang meringkasnya ada Ahmad Syakir ya, namanya Umdatul Tafsir. Ada Mubarak Furi juga menulis ya. Muhammad Ali As-Sabuni juga menulis ringkasan Ibnu Katsir. Banyak ringkasan-ringkasan yang meringkas Tafsir Ibnu Katsir itu. Terima kasih informasinya, Ustaz. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Sepertinya cukup. Cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz atas penyampaian materinya, juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Ustaz menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan. Kemudian juga dapat bernilai ibadah bagi kita semua, juga menjadi amal jariah bagi Al-Ustaz. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.